Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin luruskan aja ya yang bahasan kemarin soal uh, ECU RC 213V-S versi jalanan dari motor MotoGP versi 2014-2015. Nah, ada komentar dari Bro Vision ya yang ngomong bahwa TMC Blok itu nggak mengatakan bahwa ECU-nya apa ya inferior, yang diomong adalah elektroniknya. Terus disebutkan bahwa ECU-nya elektroniknya, kalau bilang ECU orangnya nggak ngerti ya. ECU itu dikira apa, beda dari elektronik ya. Padahal ya ketika penulis ngomong ECU itu maksudnya Electronic Control Unit, unit yang mengatur elektroniknya. Jadi kalau di MotoGP jarang diomongi ECU, lebih sering diomong elektronik. Jadi kalau ada problem elektronik itu problem biasanya ngatur softwarenya. Software itu maksudnya ngatur setelannya. Nah, si Provision ini berpendapat bahwa elektroniknya di RC213V atau ECU-nya itu dikebiri. Dikebiri yang dibuktikan dari top speed yang lebih rendah, dari performa yang lebih rendah. Intinya itu. Kalau sudah bicara sistem elektronik gitu ya, antara yang inferior dengan yang tidak, kita tidak hanya bicara dari soal horsepower, karena horsepower itu bukan cuma dari ECU. Yang dicontohkan itu diantaranya sama Provision ya, RPM-nya, terus apa lagi ya, ya wis tenaga sama RPM lah. Limiter RPM-nya itu lebih rendah yang punya RC 213V. Itu disebut ECU-nya dikebiri. Itu disebut yang lebih inferior. Nah, penulis gak konsen ya, jelasnya agak membingungkan. Jadi pokoknya prinsipnya Provision itu berpendapat ECU-nya yang versi jalanan RC213V itu lebih inferior, dibuktikan dari top speed yang lebih sedikit dan pastinya tenaga dan limiter RPM yang lebih rendah. Kalau menurut penulis enggak. Inferior atau tidak dari sebuah ECU tidak ditentukan dari tenaganya, tidak ditentukan dari limiternya, tidak ditentukan dari apa lagi, dari performanya. ECU itu adalah apa istilahnya, bagian pengaturnya. Yang bisa membuat optimal ECU itu bukan ECU-nya sendiri, tapi dari yang nyetel ECU-nya. Gampangannya apa ya, kalau setelannya salah, tenaga nggak keluar ke maksimal. Kalau setelannya benar, tenaga bisa keluar ke maksimal. Yang membedakan ECU canggih atau tidak dan apa ya,
Yang bedanya antara ECU canggih dengan yang tidak itu bukan dari limiternya atau dari tenaga yang bisa dikeluarkan oleh mesin. Contohnya ada R25 pakai ECU yang ya standaran lah, dimodif dikit pakai piggy bank, tenaga bisa naik misalnya dari ya jadi misalnya 32 HP gitu lah ya. Terus ada NMAX pakai ECU mahal banget, harga 10 juta gitu. Tapi tenaganya cuma keluar misal 15 HP. Apa ECU yang 10 juta ini inferior? Enggak. Karena iya inferior atau tidak dari suatu ECU itu tidak dinilai dari keluar tenaga yang bisa tenaga akhir, tapi dari fitur-fitur yang ditawarkan. Misalnya dual band atau support mapping 5 mapping misalnya, support VVA misalnya, pengaturan pengapiannya bisa banyak itu misalnya. Ya, dan seperti itu tadi juga, ECU bagus kalau yang nyetel nggak becus, ya tetap nggak keluar tenaganya. Nah, sementara yang terjadi di MotoGP itu beda lagi ya. Yang terjadi di MotoGP itu tenaganya bisa keluar semua. Jadi secara performa mesin sudah mencukupi ECU-nya. Jadi untuk mengeluarkan semua tenaga, ECU Magneti Marelli itu sudah cukup. Bukan soal tenaga yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah cara penyaluran tenaga. Ya, sudah penulis jelaskan banyak lah ya sebelumnya. Kalau untuk tenaga sendiri ya sebenarnya yang dibutuhkan ECU balap itu apa sih? Yang dibutuhkan itu adalah kemudahan atau reliabilitas. Gimana caranya ECU ini bisa menanggapi respon dari sensor. Jadi misalnya sensor mendeteksi suhu udaranya dingin, apa yang dia lakukan gitu. Suhunya panas, apa yang dia lakukan. Bensin mulai berkurang, apa yang dia lakukan. Nyetel ECU itu sudah sampai taraf sangat tinggi ya. Bahkan kan seperti kita tahu sendiri, mappingnya banyak di ECU itu. Jadi ada mapping irit, mapping basah. Ya karena banyak yang harus diatur. Ada bahkan traction control itu unit yang paling rumit, sesuatu yang nggak ada di ECU motor biasa. Jadi kalau di ECU-nya motor balap itu untuk traction control dia juga mendeteksi kemiringan juga, mendeteksi selipnya juga, nggak cuma potong tenaga tapi menyesuaikan tenaga.
Yang dibutuhkan itu adalah presisinya. Seberapa banyak ECU-nya itu apa namanya, bisa mengatur tenaga. Dan apa karena sudah level MotoGP, sangat diperlukan sekali apa akurasi atau presisi atau kemampuan untuk mengendalikan tenaga sesuai dengan eh, keinginan. Nah, dari sisi ini ECU atau Electronic Control Unitnya atau sistem elektroniknya dari MotoGP yang sekarang itu semua sudah sepakat bahwa kurang bagus. Sulit disetel. Jadi nggak cuma butuh menghasilkan tenaga saja. Kalau sudah tarif itu, ECU yang buatan lokal pun rasanya ya nggak jauh beda lah. Yang membedakan itu ya kemampuan untuk bisa mengendalikan tenaga sehingga traksi bisa maksimal. Traksi bisa maksimal itu bisa dicapai dengan gimana caranya ban nggak selip ketika akselerasi, gimana caranya motor nggak wheelie pada saat akselerasi, tapi apa masih bisa optimal gitu loh, tenaga dikeluarkan pas sehingga akselerasinya mantep tapi ban nggak sampai selip, nggak sampai wheelie. Di apa ya, di MotoGP sendiri Mark itu mengeluh kok bahwa ECU-nya Magneti Marelli itu jelek. Jadi sebelumnya itu dia ngomong kalau pakai ECU pabrikan itu enak, pakai software bisa cepet motornya, rider gampang tinggal gaspol, gak mikir yang lain-lain, dijamin motornya cepet. Nah begitu pindah ke ECU Magneti Marelli nggak bisa kayak gitu lagi. Justru rider itu berusaha gimana caranya nggak mengandalkan ECU, gimana caranya ECU-nya nggak fungsi ketika dia pakai, gimana caranya independen, bisa apa tidak bergantung pada ECU, karena ECU-nya ECU jelek. Jadi kalau apa dari sisi ya kan TMC Blog ngomong elektroniknya RC213V-S itu inferior. Nah, tapi justru jurnalis MotoGP lain kayak Motometer atau apa ya, ya banyak lah termasuk website motogp.com itu ngomong ECU Magneti Marelli itu adalah ECU yang basic, versi lain ngomong very simplistic, sangat sederhana alias inferior. Mark sendiri kalau nggak salah ngomong yang punya Honda, buatan Honda sendiri itu high level. High levelnya kenapa? Ya karena ECU-nya kalau soal pengendalian tenaga buatan Honda sendiri jauh lebih bagus.
Ya wis lah kayak itu. Itu saja sih intinya. Tenaga itu nggak anu ya, urusan belakangan, karena ya bisa keluar tenaganya atau enggak itu tergantung dari kemampuan engineer-nya dan dari penjelasan-penjelasan teknisinya ataupun marknya. Itu kalau soal tenaga maksimal nggak ada masalah, cukup bagus. Honda pun ngomong cukup bagus. Yang masalah itu adalah ngeset terutama soal traction controlnya. Jadi yang dipermasalahkan utama adalah traction control kalau sudah bicara soal elektronik di MotoGP. Jadi soal kelemahan elektronik macam-macam yang diomongi Rossi, diomongi Vinales, diomongi Marc Marquez, diomongi Lorenzo, diomongi siapa lagi, Suzuki juga, dan Mir, dan sopo satunya, Alex Rins. Electronics itu mengacu pada setelan software dari Magneti Marelli. Ini jadi pekerjaan berat bagi pabrikan, bagi tim manapun ya di MotoGP, karena ECU yang inferior ini yang susah disetel, nggak memperhatikan loadnya tenaga juga. Mungkin dari sisi lain, misalnya setelan-setelan tenaga macam-macam yang katanya bisa tiap tikungan, itu Magneti Marelli hebat. Tapi masalahnya yang dibutuhkan sekali itu bukan itu. Rasanya ECU-nya tim pabrikan itu nggak pakai setelan yang bisa untuk tiap tikungan itu. Jadi tiap tikungan, motor di tikungan ini pakai ini, motor di tikungan pakai ini, kan butuh satelit, butuh wifi atau apalah, sesuatu sensor yang bisa mendeteksi posisi dari motor. Mungkin ECU-nya pabrikan nggak punya gitu, tapi terbukti pabrikannya sendiri mengeluh karena ya yang dibutuhkan bukan itu. Ya, penulis pokoknya tetap ngomong ECU-nya RC213V-S itu lebih canggih daripada yang dipakai di MotoGP sekarang. Karena dari pabrikannya sendiri sudah ngomong bahwa ECU yang buatan Honda itu lebih canggih, lebih enak dipakai daripada yang Magneti Marelli. Insinyurnya, pengembangnya juga sudah ngomong, elektroniknya RC213V-S itu hampir identik. Itu sudah penilaian yang tinggi, itu nggak ngomong bahwa fitur ini dihilangkan begitu, nggak ngomong kalau dilemahkan bagian ini nggak ngomong gitu. Hampir identik. Mengapa? Karena ya di MotoGP kan beda. Di MotoGP itu ada sensor-sensor yang kalau harian nggak perlu. Misalnya aja tekanan dari gas yang dipakai untuk pneumatic valve itu kan perlu dimonitor juga di MotoGP. Terus ya barangkali suhu ban atau macam-macam gitu kan jadi salah satu kerja ECU juga. Nah, di motor harian nggak perlu ya, nggak usah dikasih. Tapi di motor harian jelas disebutkan pakai traction control juga.
Ya sepertinya yang dipakai di CBR 1000R RRR itu pakai yang punya RC 213V-S ini juga ECU yang buatan Honda sendiri, ECU yang membuktikan bahwa ECU-nya itu jauh lebih canggih daripada buatan Magneti Marelli. ECU yang bikin Honda mengakui sendiri bahwa dia lemah, nggak bisa nyetel ECU Magneti Marelli secara maksimal. Jadi intinya ini tiga ECU jelek atau bagusnya tidak bergantung pada setelannya. ECU itu bisa disetel seenaknya, dan kalau disetel RPM-nya rendah, tenaganya nggak keluar, itu bukan ECU-nya yang inferior, tapi ya emang setelannya kayak gitu. Kalau mesin nggak mampu, ya masa ECU-nya mau dibesar-besarkan? Ya nggak mungkin lah. ECU yang apa? Yang lebih canggih itu adalah ECU yang bisa mengakomodasi lebih banyak fitur, yang bisa membuat penyetelan lebih mudah dan macam-macam. Kalau dari MotoGP, dari tenaganya. Ya wis lah, sudah kok jadi kepanjangan, maaf. Begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.